Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Primadona Channel bersama saya Dr. Prima Astiawanti, spesialis patologi klinik di Ngobrol Kesehatan atau Ngobras. Kali ini saya bersama dengan ponakan saya, Devina. Ya, dia seorang sarjana kedokteran gigi yang sekarang sedang menjalani profesi kedokteran gigi di Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang. Oke, apa kabar Devin? Alhamdulillah baik. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bau mulut. Ya, bau mulut itu di kedokteran gigi itu diistilahkan sebagai apa? Oh ya, oke. Jadi bau mulut itu dalam istilah kedokteran gigi ada namanya, yaitu halitosis. Halitosis itu adalah kondisi di mana mulut kita itu baunya itu tidak sedap. Untuk misalnya kayak penyebabnya ya. Untuk penyebabnya dari bau mulut kan bermacam-macam ya. Iya, banyak. Mungkin ada yang dari luar mulut atau dari dalam rongga mulut. Nah, iya. Menurut Devin itu penyebabnya apa saja? Oke, baik. Jadi untuk bau mulut sendiri itu ada yang dari luar maupun dari dalam. Kalau misalkan dari luar itu ada banyak faktornya. Misalkan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, makanan yang kita konsumsi kan kadang ada bau yang tidak sedap ya. Misalkan contohnya makan makanan seperti pete, ya, jengkol. Lalu juga biasanya bawang-bawangan itu kan menyebabkan bau yang khas dan bawang putih, bawang merah ya. Iya, bawang putih, bawang merah. Lalu juga misalkan dari kebiasaan kita, kebiasaan konsumsi merokok ataupun alkohol itu juga menyebabkan bau-bau yang tidak sedap. Dan juga kadang bau mulut itu juga dikarenakan adanya gangguan pernafasan atau gangguan pencernaan. Oh iya. Seperti itu juga. Itu untuk dari luar ya. Kalau misalkan dari rongga mulut sendiri itu ada berbagai macam penyebabnya. Iya. Apa saja itu? Apa saja ya? Yang pertama itu karena kebersihan mulutnya itu kurang. Kalau misalkan mulut kita itu tidak bersih atau banyak sisa-sisa makanan yang menempel di dalam rongga mulut kita, itu nanti makanan itu akan membusuk di dalam rongga mulut, jadi menyebabkan bau yang tidak sedap. Lalu juga misalkan dari mulut kita itu biasanya gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu nyebabin dia ini misalkan nanti tidak diatasi, dia bisa menyebabkan infeksi di bawah akar gigi yang menyebabkan tuh baunya sangat tidak enak. Jadi ada bau mengganggu ya. Ya, mengganggu. Ya, itu bisa dikarenakan itu juga. Lalu biasanya dikarenakan adanya penumpukan bakteri di atas lidah. Jadi di lidah itu dia ada bakterinya. Nah, bakterinya itu menyebabkan dia tuh menghasilkan senyawa namanya VSC atau volatif sulfur compound. Nah, itu menyebabkan bau yang tidak enak karena dia menghasilkan kayak hidrogen sulfida, lalu ada metilmerkaptan seperti itu. Bisa juga ya seperti itu ya. Bisa karena itu juga. Yang lainnya selain itu apa saja? Lalu juga karena kalau misalkan dari pasiennya sendiri menggunakan gigi palsu. Nah, gigi palsu itu juga kadang pembersihannya tidak maksimal, itu menyebabkan bau yang tidak sedap. Untuk yang lainnya misalnya seperti karang gigi bisa tidak menyebabkan bau mulut? Iya, karang gigi juga termasuk. Jadi karang gigi itu kan proses kayak dia tuh penumpukan plak. Nah, plaknya ini juga karena adanya bakteri. Nah, bakteri-bakterinya ini sama dengan bakteri penghasil bau mulutnya tadi. Jadi seperti bakteri Actinomyces ataupun bakteri Fusobacterium itu sama. Jadi karena karang gigi juga bisa menyebabkan bau mulut. Oh ya. Nah, untuk yang bau mulut ini apakah bisa terjadi pada semua usia atau hanya orang dewasa, orang usia lanjut saja atau bagaimana? Oke, untuk bau mulut sendiri itu tidak mengenal usia, jadi siapa saja bisa mengalami bau mulut. Ya, dari anak-anak, remaja, bahkan sampai lansia juga, jadi tidak mengenal umur. Dan juga dampaknya sendiri itu biasanya lebih ke kepercayaan diri mungkin ya. Jadi kan kalau misalkan bau mulut pasti dari masing-masing individunya itu juga merasa kurang percaya diri ketika berkomunikasi, seperti itu. Jadi mungkin dampaknya lebih ke psikososial. Malu gitu ya. Iya. Kemudian untuk bau mulut atau misalnya orang-orang yang menderita bau mulut ini, cara mengatasinya bagaimana supaya dia juga tidak malu ya? Nah, ini kan saya harus bagaimana nih gitu. Ya, untuk cara mengatasinya sendiri, yang pertama pastinya lihat kondisi dari mulutnya dulu. Jadi pastiin bahwa gigi kita tuh bersih dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Lalu juga disesuaikan dengan penyebab dari bau mulutnya.
Semisalkan bau mulutnya itu dari luar bisa disesuaikan, misalkan dari makanannya juga diatur pola konsumsi makanannya. Lalu kalau misalkan dari rongga mulutnya sendiri, misalkan giginya itu berlubang, berarti segera datang ke dokter gigi untuk melakukan perawatan khususnya seperti penambahan. Supaya tidak infeksi ya? Iya, karena kalau misalkan sudah terjadi infeksi itu akan menimbulkan gas bau yang sangat tidak enak seperti itu. Nah, kalau misalkan penyebabnya karena penggunaan dari gigi palsu, nah gigi palsu ini biasanya semakin lama digunakan itu biasanya longgar untuk gigi palsu lepasan. Nah, ketika longgar itu nyebabin bakterinya itu hinggap di sana. Jadi secara rutin bisa datang ke dokter gigi untuk mengadjust atau menyesuaikan dari gigi palsunya itu. Berarti masuk ya bakterinya ke sela-sela lubang gigi palsu yang longgar ya? Iya, betul. Kemudian untuk yang lainnya, untuk yang misalnya kayak karang gigi, karang gigi. Penyebabnya dari karang gigi itu? Kalau penyebab dari karang gigi, kita bisa datang juga ke dokter gigi untuk melakukan scaling. Jadi karang giginya itu dicopot ya, jadi dilepas. Karena karang gigi itu kan menempel ya, menempel itu sangat susah dan keras. Jadi nggak bisa hanya dengan menyikat gigi itu bisa menghilangkan karang gigi. Jadi harus menggunakan alat khusus yang ada di dokter gigi seperti itu. Dan juga kalau misalkan untuk yang penyebabnya karena lidah tadi, lidah itu termasuk penyebab utama yang cukup sering. Lidah itu disikat secara rutin setelah makan kalau bisa, tapi kalau misalkan tidak bisa setelah sikat gigi, jadi 2 kali sehari gitu. Nah, nanti lidahnya disikat, bisa menggunakan alat khusus untuk lidah, ini ada di sini. Dan juga kalau misalkan tidak ada, bisa mencari sikat gigi yang di belakangnya itu ada kayak benjolan-benjolan. Itu untuk membersihkan lidah juga ya? Jadi caranya itu bisa menggunakan punggung dari sikatnya itu di lidah satu. Jadi sikat itu dari belakang ke depan satu arah. Satu arah. Gitu. Ya. Kemudian untuk cara mengatasinya sudah tadi ya. Kemudian untuk mencegahnya sekarang. Nah, bagi orang-orang yang memang tidak mau mengalami gangguan bau mulut ya, itu cara mencegahnya ada tidak? Ada. Jadi untuk pencegahannya sendiri, yang pertama kita bisa menyikat gigi tadi 2 kali sehari. Lalu bisa menggunakan obat kumur. Nah, obat kumur ini juga penting karena obat kumur itu bisa mencegah bakteri untuk menghasilkan produk yang tadi namanya VSC yang menyebabkan bau tidak sedap. Itu kan senyawa VSC tadi. Nah, dari kandungan obat kumur ada yang namanya chlorhexidine. Chlorhexidine itu gunanya untuk menghambat produksi dari VSC tadi. Seperti itu. Lalu menyikat lidah juga. Setelah itu juga minumnya cukup penting. Jadi minimal itu 8 gelas per hari. Jadi kalau untuk cegah bau mulut itu kita bisa memperbanyak konsumsi minuman air putih 8-10 gelas. Terus juga kalau misalkan kita mulutnya kering, kita juga bisa menggunakan seperti permen yang mengunyah permen. Biasanya permennya yang bebas gula. Jadi permen bebas gula itu gunanya supaya produksi dari air liur kita itu tetap terjaga. Jadi biasanya bau mulut kan juga karena mulutnya kering. Nah, ketika kita mengunyah, kita tuh memproduksi air liurnya itu akan semakin bertambah. Dan di mana air liur ini itu bisa membantu kita untuk membersihkan rongga mulut kita secara manual. Nah, untuk penggunaan pasta gigi, apakah harus ada kandungan khusus atau tertentu yang bisa menguatkan gigi atau mencegah bau mulut itu? Ya, jadi untuk kandungan dari pasta gigi sendiri, usahakan kandungannya yang mengandung fluoride ya. Jadi fluoride ini gunanya sebagai antimikroba dan juga dia bisa menguatkan lapisan gigi kita. Jadi selain gigi kita semakin kuat, gigi kita juga nggak mudah berlubang. Lalu untuk pasta gigi sendiri, kita juga usahakan jangan yang terlalu berbusa. Karena kalau busa itu sebenarnya menandakan adanya kandungan deterjen yang banyak. Jadi semakin banyak busanya, berarti deterjennya semakin banyak. Ya, karena kita kan biasanya kalau misalnya sikat gigi belum sampai berbusa, sepertinya kok kurang gitu rasanya, gimana gitu ya, kurang bersih gitu ya. Jadi sampai berbusa itu kayaknya lebih seret gitu kan. Untuk obat kumur, apakah ada perbedaan untuk obat kumur mencegah dan mengobati bau mulut? Untuk kandungannya ya.
Untuk pencegahan dan treatment ya. Jadi pencegahan sama penanganan. Itu sebenarnya sama aja untuk kandungannya. Cuma penggunaannya saja yang dibedain. Kalau misalkan dari bau mulut sendiri itu bisa digunakan 2 kali sehari. Namun kalau biasa untuk pencegahan cukup sekali saja sehari. Itu sudah cukup. Oh, gitu ya. Tidak ada perbedaan ya antara misalnya seorang yang telah atau mengalami bau mulut atau tidak gitu ya. Hanya frekuensi penggunaannya saja yang dibedakan ya. Kemudian untuk mencegah selain tadi ada harus berkumur, sikat gigi, kemudian apa saja tadi? Banyak minum. Ada lagi tidak tips lainnya? Apakah harus rajin ke dokter gigi setahun berapa kali atau sebaiknya tidak usah kecuali kalau ada gangguan saja gitu? Jadi untuk frekuensi ke dokter gigi sendiri harusnya itu kontrol rutin selama 3-6 bulan sekali. Karena apa? Karena biasanya karang gigi itu terbentuk selama 3-6 bulan sekali. Tergantung dari masing-masing orang. Ada yang karang gigi itu terbentuk selama 3 bulan sudah ada karang gigi, ada yang 6 bulan baru ada karang giginya. Nah, di mana karang gigi itu sendiri itu menyebabkan bau mulut juga. Jadi karena karang gigi ini banyak menimbulkan masalah di dalam rongga mulut kita, termasuk bau mulut, maka dari itu kita harus kontrol rutin ke dokter gigi setiap 3-6 bulan sekali. Nah, itu teman-teman tadi ulasan tentang bau mulut. Jadi teman-teman yang pernah mengalami bau mulut atau sedang mengalami bau mulut tidak usah berkecil hati ya. Pokoknya ikuti tips-tipsnya tadi yang sudah disampaikan ya. Misalnya seperti harus sikat gigi setiap hari 2 kali ya, 2 kali sehari. Kemudian menyikat lidah ya, kemudian berkumur. Jadi menyikat lidah itu tidak harus memakai alat khusus. Mungkin kita bisa membeli sikat gigi yang memang di belakangnya ada benjolan khusus. Dan yang penting yaitu kita harus kontrol ke dokter gigi setahun 1 kali atau sampai 2 kali ya, untuk melihat kondisi mulut atau gigi kita, apakah ada karang atau ada lubang pada gigi. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengulas tentang cara mencegah bau mulut dan mengatasinya. Mudah-mudahan obrolan kesehatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.